Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Hamid dengan NIM 2209015020072 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi portal perlindungan konsumen APPK OJK. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Di sini kita sudah masuk di homepage dari website kontak 157 OJK, yakni Otoritas Jasa Keuangan. Nah, adapun homepage dari aplikasi portal perlindungan konsumen atau APPK seperti tampilan yang kita lihat sendiri. Terdapat banyak fitur. Yang pertama, terdapat pertanyaan. Kita bisa menggunakan layanan ini bila kita ingin menanyakan hal-hal terkait produk layanan di sektor jasa keuangan kepada OJK. Nah, selanjutnya terdapat fitur penyampaian informasi. Kita bisa menggunakan layanan ini bila kita ingin menyampaikan informasi atau laporan terkait produk atau layanan di sektor jasa keuangan kepada OJK. Nah, ketiga, terdapat pengaduan. Gunakan layanan ini bila Anda ingin melakukan pengaduan sebagai konsumen di sektor jasa keuangan. Selanjutnya terdapat pengaduan aktivitas keuangan ilegal. Dan terakhir, terdapat pelaporan TIPISJK. Gunakan layanan ini apabila kita ingin melaporkan dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Nah, adapun kita akan mencoba dari setiap fitur yang diberikan. Pertama, kita akan mencoba dari fitur pertanyaan. Nah, di sini sudah terdapat tampilan dari form pertanyaan online atau pengajuan pertanyaan. Jika kita ingin mengajukan pertanyaan, kita harus mengisi beberapa data berikut. Nah, pertama, terdapat nama perusahaan. Kita bisa memilihnya. Kita beri contoh seperti sebuah bank. Ataupun jika kita tidak menemukan perusahaan yang akan kita laporkan, kita bisa menciptakan ini dan nama perusahaan di sini akan muncul, yang mana kita bisa mengetik sendiri nama dari perusahaan tersebut. Tapi jika kita dapat menemukannya di sini, kita cukup mengetik namanya dan lalu klik serta sektor dari perusahaan tersebut atau subsektor serta jenis perusahaannya akan otomatis terisi. Nah, selanjutnya kita dapat memilih produk jasa keuangan kita seperti ATM. Selanjutnya kita bisa mengisi pilih permasalahan yang Anda alami. Oke, ini seperti ini. Terus kita dapat mengisi judul pertanyaan seperti Nah, selanjutnya kita bisa mendeskripsikan lebih rinci mengenai pertanyaan yang akan kita berikan di kolom deskripsi pertanyaan ini. Adapun jika terdapat nominal kerugian, kita bisa mencentang ini. Nah, di sini akan muncul kolom nominal kerugian yang berupa rupiah. Kita bisa mengisi ini. Nah, $1 juta. Tapi jika tidak, kita tidak mencentangnya. Nah, jika semua yang di atas telah terisi, selanjutnya kita bisa mengisi data konsumen seperti di sini terdapat nama lengkap sesuai KTP, nomor ponsel, serta email konsumen dan kota dan provinsi domisili konsumen. Bisa mengetik atau kita bisa mencari serta mengetik langsung. Nah, seperti ini. Adapun kita juga jika terdapat dokumen mendukung yang kita miliki, kita bisa upload di file sini. Adapun maksimal dari file yang bisa diupload ya 10 MB. Nah, selanjutnya jika setelah mengisi semua data yang di atas, terdapat opsi apakah kita ingin mengharapkan balasan.
Nah, setelah ditekan terdapat dua opsi lagi, yakni ya saya membutuhkan balasan jika Anda ingin balasan, serta tidak jika Anda tidak ingin membutuhkan balasan. Ini hanya informasi saja. Adapun untuk selanjutnya, kita bisa menjumlah dari foto yang ada. Masuk di sini, jadi sama dengan seperti berikut. Lalu tekan kirim. Nah, itulah tadi cara ataupun tampilan dari fitur pertanyaan dari aplikasi portal pelindung konsumen OJK ini. Selanjutnya mengenai penyampaian informasi, kita akan mencoba. Nah, seperti ini form informasi online. Pengajuan informasi, kita dapat menggunakan formulir ini bila Anda ingin menyampaikan informasi ke OJK. Sama seperti sebelumnya, terdapat pilihan nama perusahaan seperti berikut. Adapun jika tidak terdapat, kita cukup menyentang ini. Tapi jika ada sektor perusahaan dari subsektor serta jenis perusahaan akan otomatis terisi. Selanjutnya terdapat pilihan produk jasa keuangan seperti ini. Dan judul informasi yang akan kita berikan, kita dapat mengisi di sini serta mendeskripsikannya lebih rinci di kolom deskripsi informasi. Serta terdapat juga nominal, apakah terdapat nominal kerugian. Jika ada, kita bisa menjentang ini dan kolom nominal kerugian rupiah akan muncul. Jika tidak, cukup tidak dicentang. Selanjutnya data konsumen, seperti yang tadi kita melengkapi nama, nomor ponsel, email, dan kota dari provinsi domisili konsumen. Serta bila terdapat dokumen tambahan, kita bisa mengupload di fitur dokumen tambahan yang mana maksimal 10 MB. Nah, jika selesai, terdapat juga apakah Anda mengharapkan balasan? Sini kita memilih dua opsi, ya, saya membutuhkan balasan, serta tidak, ini hanya informasi saja. Nah, jika selesai, kita cukup menjumlahkan yang di atas seperti yang ada di foto. Dan jika semua data telah terisi, kita cukup menekan kirim. Baik, itulah tadi beberapa hal mengenai penyampaian informasi dari aplikasi portal perlindungan konsumen. Adapun selanjutnya ialah fitur pengaduan. Kita gunakan layanan ini bila Anda ingin melakukan pengaduan sebagai konsumen di sektor jasa keuangan. Terdapat persyaratan pengaduan yang mana jika ingin melakukan pengaduan, kita harus menyiapkan hal-hal berikut yang wajib dicantumkan dan diunggah pada saat melakukan pengaduan melalui aplikasi portal perlindungan konsumen atau APPK. Di sini terdapat 5 step. Yang pertama, pilih permasalahan dan nama perusahaan. Kedua, isi data pribadi. Ketiga, ceritakan permasalahan Anda. Terus keempat, unggah lampiran. Terakhir, kita akan mendapatkan nomor layanan dan PIN. Sini sama seperti yang tadi, tempat pilih nama perusahaan. Jika kita tidak menemukan di sini, kita cukup mencentang ini serta terdapat produk jasa keuangan kita serta nomor produk, tanggal manfaat produk. Kita cukup mengisi hal-hal tersebut. Ini produknya, terus nomor produk mungkin ini, dan tanggal pemanfaatan produk. Pilih ini. Dan selanjutnya untuk kolom pilih permasalahan yang Anda alami, terdapat banyak pilihan.
mungkin kita akan pilih yang ini. Selanjutnya kita bisa klik next lanjut. Nah, kita isi data pribadi untuk data konsumen. Apabila pengaduan ini diwakili, kita dapat mencentang kolom ini. Dan kolom dari data atau wakil kuasa konsumen akan muncul. Tapi jika tidak, dan dia tidak akan muncul. Nah, kita akan mengisi nama lengkap konsumen sendiri seperti Farhan, terus kita klik KTP, nah, terus nama ponsel, nomor telepon, nah email sendiri kita bisa mengisi seperti ini. Terus alamat domisili konsumen, domisili kita bisa mencari di sini. Nah, jika semua sudah terisi, kita akan mengklik lanjutkan. Kalaupun juga terdapat beberapa kesalahan di sesi yang pertama, kita bisa mengklik kembali, tapi kita bisa langsung lanjutkan. Nah, di sini ceritakan permasalahan Anda. Kolom di sini kita dapat mendeskripsikan lebih jelas dari permasalahan yang kita alami, seperti adapun lokasi kejadian kita tulis, dan kota kejadian, adapun berapa nominal kerugian kita bisa isi dalam bentuk rupiah. Nah, jika selesai, ya kita telah mengisi semua yang ada di sini. Kita bisa lanjutkan. Nah, terdapat pertanyaan apakah sudah pernah mengadu hal yang sama. Jika ya, kita pencet ya. Jika tidak. Nah, di sini unggah lampiran terdapat identitas diri yang seperti format yang kita download di awal tadi yang diminta untuk persyaratannya. Terdapat beberapa. Yang pertama adalah identitas diri, kronologis permasalahan, surat pernyataan, dokumen yang mendukung. Nah, jika semua file yang ada telah diunggah, kita bisa mencentang ini. Seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan adalah sesuai dengan yang sebenarnya. Bila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian, maka OJK akan membatalkan pengaduan ini, serta menjumlahkan yang ada di sini. Tentunya jika sudah semua yang ada di sini terisi, kita akan mendapatkan nomor layanan dan PIN di step terakhir. Nah, baik, itulah tadi mengenai beberapa form dari pengaduan dari APPK OJK ini. Selanjutnya yang keempat, terdapat pengaduan aktivitas keuangan ilegal. Nah, di sini terdapat identitas pelapor. Kita akan mengisi data kita untuk mendapat update pelaporan. Terdapat nama pelaporan, jenis kelamin, nomor telepon, email pelaporan, rentang usia pekerjaan, penghasilan bulanan, pendidikan terakhir, provinsi tinggal, alamat, dan selanjutnya untuk kolom informasi entitas. Data ini informasi entitas. Isi data ini ialah informasi entitas yang terindikasi melakukan penipuan, seperti terdapat jenis kegiatan, pinjaman online ilegal ataupun investasi ilegal, terus terdapat nomor pinjol ilegal. Jika kita memiliki websitenya, kita cukup mengcopy dan paste di sini. Kita bisa menjelaskan kronologi kejadiannya di sini serta provinsi entitasnya. Kita bisa memilih di mana.
dan alamat entitas. Adapun jika kita memiliki nomor telepon dari entitas tersebut, kita bisa tambahkan nomor telepon. Selanjutnya mengenai informasi rekening entitas, rekening 1, nama bank entitas, nama pemilik rekening, nomor rekening, dan tambahan informasi rekening entitas. Seperti jika dia memiliki 2 rekening, jika tidak cukup dihapus. Nah, di sini terdapat kolom untuk mengupload beberapa bukti pendukung dari aduan. Nah, jika semua sudah terisi, cukup mengenakan ajukan laporan. Nah, baik. Yang terakhir adalah pelaporan TIPISJK. Terdapat informasi, gunakan layanan ini apabila Anda ingin melaporkan dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Lanjutkan. Terdapat pemberitahuan modul pelaporan TIPISJK. Tindakan pidana sektor jasa keuangan sebagai mana dimaksud adalah perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, inovasi teknologi sektor keuangan, perilaku pelaku usaha jasa keuangan, dan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan. Jika kita ingin buat, cukup klik ini. Nah, selanjutnya terdapat biodata pelapor, yakni kita sendiri, NIK atau paspor, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tinggal, tanggal lahir, kewarganegaraan, nomor kontak yang bisa dihubungi. Terdapat data-data ya dari pelapor. Terdapat identitas, KTP, SIM, paspor, atau KITAS. Kita bisa mengupload di sini, dan apabila pelaporan diwakilkan atau dikuasakan, upload surat kuasa CIC. Nah, jika sudah, cukup melakukan proses. Baik, itulah tadi beberapa hal mengenai dari aplikasi pelaporan pelindung konsumen dari OJK. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.